sobat pertanian semua, kembali lagi bersama kami di Petani Bali Official. Hari ini kami ingin memberikan pengetahuan tentang hama dan penyakit dari tanaman cengkeh. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jadi Pak Ibu tidak akan ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari kami. Baik, kita lanjutkan. Cengkeh merupakan salah satu tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga memiliki prospek yang baik untuk dibudidayakan. Akan tetapi dalam melakukan budidaya tanaman cengkeh sering-sering terdapat kendala terkait dengan hama dan penyakit. Hadirnya hama dan penyakit pada tanaman cengkeh dapat mengurangi nilai produksi, bahkan dapat mengakibatkan kehilangan hasil. Oleh karena itu, petani harus mengetahui cara mengatasi hama dan penyakit utama pada tanaman cengkeh. Berikut beberapa penyakit dan hama yang sering mengganggu tanaman cengkeh beserta anjuran cara pengendaliannya. Yang pertama ada penyakit busuk akar. Itu penyakit yang disebabkan oleh cendawan berupa Pitium Rhizoctonia, Phytophthora. Nah, ini biasanya menyerang pada masa kritis pertama tanaman cengkeh. Gejala yang nampak adalah daun menguning, layu, kemudian mengering, dan jika tanaman dicabut akan nampak akarnya yang membusuk. Anjuran mengatasi penyakit ini adalah secara teknis, tanaman dicabut kemudian dibakar agar tidak menyebar ke tanaman lain. Sedangkan secara kimia, setelah tanaman terserang dicabut dan dibakar, tanaman di sekitar sakit tersebut disemprot menggunakan Copperoxychloride 0,5% atau setiap 5 gram dilarutkan dengan 1 liter air. Kedua ada namanya penyakit daun. Penyakit daun disebabkan oleh cendawan Glorosporium, Piperanthum, dan Cylindrochlamydium. Awin Querceptatum merupakan penyebab penyakit ini. Penyakit daun muncul pada masa persemaian atau awal tanam, disebabkan karena pelindung tanaman terlalu rapat sehingga nampak bercak-bercak berwarna kuning kecoklatan. Cendawan ini dapat meluas dengan perantara angin, sedangkan bagian tengah daun berwarna putih. Serangannya sangat cepat, dapat merusak pucuk dan tangkai. Anjuran dalam mengatasi penyakit ini adalah dengan menggunakan penjarangan pelindung persemaian, dan karena penyakit ini dapat terbawa oleh angin kencang, maka sebaiknya dilakukan penyemprotan dengan menggunakan Copperoxychloride 0,5%. Yang ketiga adalahnya dieback atau mati ranting. Penyebab penyakit ini adalah busuknya sebagian perakaran tanaman sehingga mengganggu pengambilan zat hara dari dalam tanah. Biasanya penyakit ini terjadi pada tanaman umur 5 tahun ke atas yang telah menghasilkan bunga, terutama pohon yang tumbuh dekat dengan permukaan air. Gejala yang dimunculkan adalah daun pada beberapa cabang berubah warna menjadi kekuningan, menjadi menguning, dan akhirnya akan rontok diikuti dengan matinya cabang tersebut. Tanaman tetap hidup tetapi sebagian dahannya mati seperti ini. Keempat ada namanya penyakit mati bujang. Penyebab penyakit ini adalah kondisi tanah yang kurang sesuai untuk pertumbuhan cengkeh. Praksi tanah terlalu banyak liat, atau dapat juga dikarenakan tanah di lapisan bawah terdapat lapisan padas. Selain itu drainase yang kurang baik sehingga daya serap tanah terhadap air berkurang pada musim hujan.
tanah terlalu lengket, sedangkan pada musim kemarau tanah dapat retak. Biasanya kondisi ini muncul setelah masa panen, di mana tanah di sekitar batang tanaman akan menjadi padat dan becek pada saat melakukan panen. Akibat yang ditimbulkan adalah tanaman dapat mati karena kekurangan oksigen, dan pada saat becek akar akan menderita keracunan sehingga penyerapan unsur hara dapat dikatakan terhenti. Penyakit ini dicirikan dengan daun-daun pada bagian pucuk layu berwarna hijau suram, kemudian berubah menjadi kuning, sehingga akhirnya akan rontok dan tanaman pun segera mati. Untuk menjaga penyakit ini, dianjurkan untuk memilih tanah yang cocok untuk tanaman cengkeh, lakukan pengolahan tanah yang baik, serta perlakuan persemaian dan cara penanaman yang tepat. 5. Penyakit ganggang. Penyakit ini disebabkan oleh ganggang Cephaleuros mucoda. Serangannya tertuju pada bagian daun sejak daun-daun muda di persemaian sampai pada waktu tanaman tersebut berumur muda. Setelah tanaman telah ditanam pada lahan, gejala yang terlihat adalah pada daun terdapat bercak-bercak kecil berwarna merah, sedangkan di bagian tengah daun terdapat bintik-bintik kekuningan. Serangan yang hebat dapat menggugurkan daun sehingga ranting tampak seakan-akan mati. Keadaan ini muncul karena kurangnya peneduh atau dapat juga karena kekurangan zat makanan. Mencegah penyakit ini dapat dilakukan dengan pemberian perlindungan atau peneduh yang baik, serta melakukan penyemprotan dengan chloride 0,5%. Jika peneduh kurang baik, biasanya pada musim kemarau tanaman akan sangat menderita karena tidak tahan terhadap teriknya sinar matahari. Karena itu, selain peneduh yang baik, lakukan penyiraman dengan baik sesuai dengan kebutuhan tanaman. Selain penyakit, ada juga namanya hama. Hama pada tanaman cengkeh biasanya mengganggu pertumbuhan dari tanaman cengkeh itu sendiri. Pertama, ada namanya penggerak batang, Nothopeus hemipterus oliu, dan Nothopeus pasciatipenis. Hama penggerak batang atau menyerang batang pada bagian bawah tanaman yang berumur 4-8 tahun. Biasanya gejala yang tampak adalah adanya lubang gerekan dan kotoran hasil gerekan yang dikeluarkan melalui lubang tadi. Penggeraknya berasal dari telur kumbang Nothopeus pasciatipenis yang menetas menjadi larva. Pada fase larva inilah hama tersebut melakukan pengerusakan batang tanaman. Pada akhirnya larva ini akan menjadi kumbang remaja. Untuk diberantas hama larva tersebut dianjurkan melakukan pembersihan telur-telur kumbang dari tanaman. Kemudian lubang gerekan ditutup rapat dengan menggunakan kapas yang telah dibasahi dengan insektisida. Kedua, namanya kutu daun. Kutu daun yang terlihat pada tangkai daun tanaman yang masih muda tampak memutih. Hama ini berbahaya bagi pertumbuhan tanaman karena dapat menghisap cairan tanaman pada daun-daun yang ditempatinya. Kadang-kadang dapat juga muncul gejala pada daun bagian bawah berwarna hitam, jelaga. Serangan ini dapat melayukan daun muda serta tangkai yang diserang karena menghambat proses asimilasi daun. Munculnya kutu-kutu daun tersebut sering juga diikuti dengan munculnya semut, karena cairan yang dihisap oleh kutu daun mengeluarkan cairan yang manis. Pemberantasnya dapat dilakukan dengan penyemprotan dengan Medol 0,5% atau Endrin 1%. 3, ada namanya rayap. Rayap juga sering mengganggu tanaman cengkeh dengan menyerang akar-akar tanaman. Biasanya akan menyerang bibit yang baru dipindahkan ke lahan.
untuk mengatasi pengganggu ini dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida. Terakhir adalah namanya tupai. Tupai di beberapa daerah dapat juga menjadi hama bagi tanaman cengkeh. Tupai memakan kulit dan batang tanaman. Cara memberantasnya adalah dilakukan dengan pemburuan menggunakan senapan angin, atau dapat juga diberantas dengan memasang perangkap yang telah diracuni. Di sini wilayahnya adalah dengan ketinggian 400 meter mdpl. Umumnya di sini kebanyakan pada tanaman cengkeh kami terkena yang namanya penggrek batang. Jadi penggrek batang, batang cengkeh itu dimasuki oleh larva. Kalau kita treatment nanti larva akan terus meninggi, naik terus, sehingga akhirnya akan mengganggu proses pengambilan makanan dari tanah dengan unsur haranya. Jadi tanaman akan kering dari batang hingga ke daunnya, dan semuanya akan rontok. Jadi bisa dilihat seperti ini. Karena di sini lahan tidak hanya sedikit, jadi petani kami ini tidak sempat mengurus. Karena kalau mengurus itu, jadi itu saja yang kami kerjakan. Jadi tidak, agak susah. Karena di sini leveling lahan itu ada sampai 5 sampai 6 level. Jadi ada kelapa, ada cengkeh, ada durian, ada manggis, ada coklat, ada pisang, ada kopi, dan tanaman kecil lainnya seperti ada talas, singkong, dan yang lain-lainnya. Jadi banyak yang terdapat di tanah. Jadi kemungkinan kalau perpindahan antara jamur dari satu pohon ke pohon lainnya itu sangat pasti, karena penutupan lahannya hampir 100% oleh tanaman. Walaupun tidak hanya satu tanaman, tapi oleh banyak tanaman. Jadi bisa kita lihat seperti ini, sangat tertutup sekali. Kopi, terus ada pisang, ada cengkeh, ada kelapa. Kalau di sini tidak ada, kalau di lahan saya ini tidak ada manggis dan durian, cuma ada 4 itu saja. Tapi lumayan juga cukup menutup. Samping itu padang rumput itu juga tinggi karena lahannya cukup subur. Jadi seperti itu. Tetap saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton, dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Jadi Bapak Ibu tidak akan ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari kami. Kami akan memberikan pengetahuan tentang budidaya apapun itu, cengkeh, duren, manggis, kelapa, pisang, yang terbaru lada, dan yang lain-lainnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang menyukai konten kami, silakan di like. Bagi yang menurut Pak Ibu konten kami adalah sangat bermanfaat bagi Pak Ibu dan keluarga serta teman sekalian, silakan di share. Dan jika ada pertanyaan, silakan boleh di komen. Kami akan berikan masukan sesuai dengan apa yang kami lakukan di lapangan. Jadi kami ini bukan ahlinya. Petani itu harus banyak mencoba. Kalau tidak mau dengan satu produk, coba dengan produk yang lain, dan harus tetap dicoba dan kombinasikan sehingga pemeliharaan tanaman di kebun kita ini bisa bagus dan hasilnya juga bisa bagus juga banyak. Jadi bagi petani harus tetap berinovasi, dan jangan lupa masukan dari sesama petani ataupun petani baru. Itu sangat bermanfaat karena di beberapa tempat
di lahan yang berbeda, treatment kita dari tanaman itu berbeda, penyakitnya juga beda, hamanya juga beda. Jadi kita perlu berdiskusi, masukan, dan mendengar. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah nonton konten kami sampai habis, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.